Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi wa ila jami'i ikhwanihi wal anbiya'il mursalin wal awliya wa syuhada was sholihin wal ulama il musannifin malaikatul muqarrabin khususan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dan guru-guru kita semua wa usulihim wa furu'ihim wa li salsilatihim syai'unillah lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun idza syi'ta an ta'rifa nafsaka fa'lam annaka min sayyaini. Belum direkam ya? Sudah. Kita disampai di pasal ketiga ya. Faslun ini adalah suatu pasal. Idza syi'ta jika engkau berkehendak, jika engkau ingin an ta'rifa untuk mengetahui nafsaka akan dirimu. Fa'lam maka ketahuilah annaka sesungguhnya engkau min syai'aini itu dari dua hal. Jadi kita ini memiliki dua komponen ya, dua hal. Al-awalu yang pertama adalah hadzal qalib, yaitu tubuh ini ya. Jadi nek qalbu niku di situ tulisannya qalb ya Mas ya. Sing bener al-qalib, qafnya besar, qafnya panjang. Al-qalib. Al-qalib itu maknanya gembung atau jasad. Hadzal qalib. Jadi al-awalu yang pertama hadzal qalibu adalah gembung ini atau jasad ini. Wasani sedangkan yang kedua yusamma disebut an-nafsa disebut nafas atau diri. Waruha dan disebut ruh. Nah, ini yang saya sering ceritakan ya. Jadi terminologi itu masih banyak tumpang tindih bahkan oleh para ulama-ulama besar ya. Terminologi itu masih masih terasa tumpang tindih. Jadi kayak an-nafas, waruh, wal qalb itu kadang-kadang masih tumpang tindih. Maknanya yang tepat yang bagaimana itu. Jadi wasani yang kedua yusama disebut an-nafsa, nafas, waruha dan ruh. Nah, lagi nih coba dilihat ya. Wan nafsu, nah, yang disebut nafas itu utawi nafas kui ya, maknane Jawa. Huwa hiyo nafas, al qalbu itu hati loh kan. Nganu tuh, apa namanya? Tumpang tindih ya. Jadi ya, sebentar. Jadi tumpang tindih ya. Jadi disebut wan nafsu, yang disebut nafas, huwa hiyo nafas, al qalbu itu hati. Alladzi yang ta'rifu engkau tahu akan hati itu biainil batini dengan mata batin. Nah, itu jadi kadang-kadang ini nafas sampai kolbu ya dipadake. Nah, ini yang kadang-kadang bikin rumit ya. Jadi memang saya harap itu ada anak-anak generasi-generasi sekarang itu fokus ke terminologi. Jangan mengikuti, jangan hanya mas saya, jangan hanya mengikuti alur-alur. Ya tentu kita harus berterima kasih dengan ulama-ulama masa dulu, tapi tentu kita berkewajiban punya tanggung jawab untuk ini ya, mengembangkan ilmu. Jadi ya seperti ini kadang-kadang nafas sama kolbu itu ya dianggap bodoh wae. Padahal itu tadi yang saya sering sampaikan kalau di Al-Qur'an itu tidak ada sinonimitas ya. Jadi Al-Qur'an itu ketika menggunakan satu kata dengan yang lain itu mesti beda aslinya. Kalau kita orang-orang seperti kita ya biasa pakai sinonim ya. Toh. Tapi kalau di Al-Qur'an itu nggak ada sinonimitas. Maka paling penting menurut saya ya ini hipotesa saya. Kalau ingin kita itu memperjelas terminologi, pakai ayat-ayat Al-Quran. Karena bahasanya, bahasa Al-Quran itu bahasa yang jelas. Harus dilihat nafas itu apa, kolbu itu apa, ruh itu apa, itu harus terminologinya harus distintif ya, harus berbeda.
Artinya kita bisa bedain ora terus dipadake. Makanya sampean kalau membaca Ar-Ruh misalnya karangannya apa Ibnul Qayyim Al-Jauzi misalnya, ya di situ kalbu ruh ya padake ae. Ya padahal menurut saya ya itu jelas berbeda. Nah, tapi di sini nanti kita sepakat aja dengan Al-Ghazali karena kita kan baca kitabnya. Jadi kalau Al-Ghazali itu ngomong kolbu, ya iso maknane nafas, ya iso maknane ruh. Ya. Wan nafsu tawi nafas, huwa yo nafas al kolbu iku kolbu. Alladzi yang ta'rifu engkau memahaminya hu akan nafas ya atau kolb biainil batini dengan mata batin. Jadi nek Arab memahami ruh, memahami nafas, memahami kolbu itu kita harus menggunakan mata batin, nggak bisa diukur. Maksudnya nek dengan mata lahir kan ngerti jaraknya piro, rupane opo ya. Jangan dibayangkan, jangan dibayangkan bentuknya. Wah hakikotuka lan utawi hakikatmu atau diri sejatimu. Iku yo al batin yang batin itu. Jadi diri kita yang sejati itu bukan alkoholib tadi, bukan yang gembung tadi. Tetapi diri kita yang sejati adalah yang batin. Yang batin itu yang mana? Ya nafas, ya ruh, ya kolbu tadi. Li'anal jasada, karena sesungguhnya jasad. Awalun itu dia awal, maksudnya awal itu superficial ya, tahu nggak? Jadi aja dimaknani awal secara waktu ini ya. Awalun itu superficial. Superficial itu gini mas. Ini namanya superficial ini. Nah, jerune itu namanya apa? Isinya. Nah, kalau ini superficial yang di dalam profundal. Kalau bahasa biologi ya, bahasa anatomi ya. Ada superficial itu ya kamu itu lihat sesuatu hanya superficialnya saja sih, nggak substansinya sih. Nah gitu ya. Jadi li'anal jasad, sesungguhnya jasad awalun itu dia superficial. Wahua sedangkan kolbu al akhiru itu yang di dalam. Al akhiru itu yang di dalam. Wan nafsu, nafas itu akhirun, wahua dan alkolib atau gembung itu ala awal. Jadi nafas, terus kolbu itu adalah al akhiru. Al akhiru itu dimaknani substansi, ya, dimaknani isi. Kalau awalu itu wadah atau superficial. Wayu sama dan dinamai nafas itu alkolban menjadi dimaknani menjadi hati. Walaisa dan tidak ada alkolbu hati. Hadil kita itu yang ini, yang potongan hati ini bukan alahmiyatu yang daging ini, alatifis sodri yang ada di dalam dada, min janibil aisari di dada yang sebelah kiri. Bukan itu maksudnya, ya. Bukan kolbu yang ini. Jadi kolbu itu maknanya jantung ya. Maknanya jantung. Nah ada dua, ada al-kolbul dohir, kolbul awal, ada al-kolbul akhir. Ada yang superficial, ada yang substansi atau esensi. Jadi kolbu yang dimaksud di sini itu laisal kolbu hadhil qit'ah al-lahmiyah. Ora sing apa jantung yang berupa potongan daging ini yang ada di eh, dada kiri ini bukan yang ya. Li'annahu karena sesungguhnya hati yang ini ya, hati yang daging ini fiddawabi di dalam hewan-hewan itu ono. Li'annahu sesungguhnya kolbu hadhil qit'ah itu hati yang potongan daging ya kuno ada fiddawabi di dalam hewan-hewan yang ngono ku hewan yo duwe. Jadi bukan khas manusia ya. Wal mauta dan orang mati juga punya. Jadi kalau hewan-hewan, kalau apa kolbu atau jantung yang daging itu hewan juga punya. Makanya itu bukan hakikat kita. Lah wong mati yo duwe. Wa kullu syai'in dan segala sesuatu. Tubsiru yang terlihat akan kullu syai'an bi'ani dzuhiri dengan mata zuhir bahwa min hadzal alam. Maka bahwa maka kullu syai'in
min hadzal alami adalah di dalam alam ini, yaitu alam alladzi yang disebut alladzi yang yusamma disebut alam syahadati disebut alam syahadah. Jadi sampean di apalagi ya, alam itu kalau di tasawuf ada alam mulek, terus lebih substil malakut, lebih goib lagi jabarut, lebih goib lagi lahut. Nah, alam mulek itu disebut alam syahadah. Jadi alam syahadah itu sinonim dengan alam mulek. Syahadah itu artinya alam sing ketok, ketok meripat. Wa amma hakikatul qalbi adapun hakikatnya hati. Falaisa tidak ada min hadzal alami di alam ini enggak. Kalau hakikatnya yang kolbu yang hakiki bukan yang di alam ini. Lakinnahu tetapi min alamil ghaibi dari alam ghaib. Fahuwa fi hadzal alamil ghaib yaitu alam yang asing dari alam ini. Beda maksudnya ngono. Fi hadzal alamil bahwa alam yang goib itu atau kolbu itu bihadal alami di alam ini goribun itu asing, bukan di alam ini. Watilka dan demikian itu al-qit'atul lahmiyatu ya, potongan daging ini. Itu itu nek nang kono murakabahu ya, itu salah. Markabahu adalah eh, tunggangan atau kendaraan. Kendaraan dari kolbu batin. Jadi menurut Al-Ghazali, jantung fisik adalah kendaraan dari jantung hakiki. Di kendaraan itu. Ya, jadi pemahaman semacam ini ya bagi adik-adik itu sangat penting ya memahami ini namanya fisiologi ya. Memahami kalau dokter kan harus memahami anatomi anatomi kedokteran itu. Harus tahu jantung di mana, liver di mana, ini di mana. Nah, belajar tasawuf ya harus memahami anatomi itu. Ya, anatomi itu kalau di tasawuf itu ya ruh, kolbu, nafas, jasad. Ya. Jadi ada ruh, ada kolab, ada nafas, ada jasad. Nah, jasad ini gampang. Gampang itu artinya ketok. Tapi nanti yang sering tumpang tindih itu antara nafas dan kolbu dan ruh. Nah, kemarin sudah saya jelaskan. Di sini apa di mana ya? Saya lupa. Yang ruh itu gini, memahami ruh secara sederhana itu. Saya ulang lagi ya. Kalau kemarin sudah berarti ini pengulangan. Jadi memahami ruh itu gini. Jantung kita kan berdetak. Nah, yang nyuruh siapa? Pertanyaannya begitu. Karena roh itu nggak bisa diakses. Kuwi lho, ngono ra iso. Jadi harus melalui pertanyaan. Jantung kuwi sing mendetakkan siapa? Oh, pacemaker, otot-otot jantung misalnya. Lah otot jantung itu yang nyuruh siapa? Misalnya ada jawaban itu kan karena ada hubungan dengan otak, yang nyuruh otak. Lalu misalnya ditanya lagi lah, yang otak yang nyuruh siapa? Nah, itu ya. Nah, terus ketika kita menjawab embuh, lah itu embuh kuwi lho roh itu. Roh itu embuh kuwi mau. Jadi jawabannya embuh nih. Namanya roh. Misalnya tangan. Tangan ini bisa diakses oleh indera ya, oleh mata. Saya kan, ini kitab ini kan kelihatan ya. Ini objek. Objek ini saya sadari lewat indera ya, atau lewat mata. Mata disadari oleh otak. Jadi mata visual ini ya, atau absor melihat objek. Mata dilihat oleh otak. Jadi otak saya menyadari ke mata saya ya, toh. Otak saya menyadari mata, mata menyadari objek. Lalu yang nyuruh otak siapa? Yang menyadari. Yang menyadari objek kan mata. Yang menyadari mata, otak. Yang menyadari otak. Nah, nanti ada kesadaran personal ya. Atau aku psikologis namanya. Kesadaran personal. Nah, yang menyadari kesadaran personal siapa? Kesadaran kolektif. Yang menyadari kesadaran kolektif siapa? Siapa? Kesadaran semesta. Yang menyadari kesadaran semesta siapa? Embuh. Nah, embuh ini roh. Jadi bertanya begitu itu memahami roh. Nah, karena roh itu nggak dipahami. Akhirnya wis sembuh berarti kita sudah tahu. Tapi bukan objek yang bisa digambarkan. Sampai nulis, sampai nulis. Setelah nulis, sampai lho, semangkon tanganku siapa ya? Oh, semangkon mau otakku. Aku ngongkon nulis.
Lah sing ngongkon sapa? Ya sing ngongkon ya keinginanku. Ya keinginan untuk nulis. Makanya keinginan ngongkon otak, otak ngongkon tangan, tangan nyuruh jari bergerak. Lah yang nyuruh keinginanmu siapa? Embuh, lah embuh berarti embuh neh. Nah, itu roh ya. Nah, roh itu embuh itu mau. Lah nek nafas iku rasa aku, rasa aku. Jadi iki kitabku, iki HP ku, iki mripatku, pokoknya kuku kuwi. Itu nafas. Dan nanti nafas dibagi dua. Ada nafas yang ruhaniyah, ada nafas yang psikologis. Nafas psikologis itu nafas rasa aku yang berhubungan dengan sesuatu yang kelihatan. Misalnya ini HP ku, ini fotoku, ini laptopku, kuku itu nafas psikologis. Tapi ada nafas yang adik-adik itu nggak bisa menyadari ke aku, nggak aku seperti itu. Contoh ya ini biar lebih bisa tergambar. Adik-adik turu tangi turu, kan misalnya tidur ya, terus bangun tidur ya. Nah waktu bangun tidur adik-adik tahu bahwa wah mau aku nak turu angker. Padahal turu kan sampean orang-orang aku nih kan. Tapi kok iso ngerti sampai naik turunnya angker. Ya siapa yang ngasih tahu? Nah itu maksudnya aku yang ruhaniyah itu. Jadi aku ruhaniyah itu adalah lautan, aku psikologis itu ombak. Jadi ombak. Nah ombak itu aslinya ya lautan itu. Dia hanya dinamika lautan aja. Atau adik-adik bangun tidur terus ngimpi. Apa waktu tidur ngimpi. Terus bangun inget. Padahal kok adik-adik kok tahu kalau tadi mimpi itu loh. Nah itu yang disebut aku spiritual. Nah itu nanti yang dalam tanda petik kekal abadi itu ya yang itu. Kalau aku psikologis ya hilang tuh. Nah ini nanti yang akan saya perdalam itu. Ya. Nanti kalau modulnya datang, apa, bukunya sudah datang, buku yang apa, yang 200 jam itu modul ya. Kalau sudah datang nanti kita belajarnya setiap Jumat itu akan belajar lebih rinci. Jadi terprogram seperti di modul itu. Ya kalau sekarang kan ngajinya kan belum terstruktur, ngaji sufi healingnya ya. Jadi masih ngenjah-ngenjah. Tapi nanti setelah ada modul nanti kelihatan, oh progresnya harus ini dulu, harus ini dulu, harus ini dulu. Nanti baru kita bisa belajar lebih terstruktur. Nah, hal-hal semacam ini sangat penting dipahami oleh, karena nanti adik-adik waktu praktek ya, ada hal-hal itu yang adik-adik akan ketemu hal yang aneh. Tapi nanti kalau adik-adik memahami konsep-konsep terminologi semacam ini, itu adik-adik tidak terlalu ini. Ini tak kasih contoh ya, tadi ada pasien lah di Masjid Agung. Ada mbak-mbak usianya itu 28 tahun ya. Dulu dia kuliahnya di bidang kesehatan, D3, lulus tahun 2017, lalu kerja di rumah sakit, terus daftar PNS, jadi PNS di apa namanya? Ya jadi PNS lah. Bocahnya ya ayu, tapi golek bojo kok angel. Nah, itu. Jadi wong lanang kalau deket dia, kalau dijak serius tuh nggak mau. Jadi nek cuma dijak deket-deket ya kalau bahasa anak sekarang ya, ya apa pacaran oke. Tapi nek dijak serius melayu dan itu berulang 3 sampai apa lebih dari 3 kali. Kan itu anak daerah ini loh, tonggone Mas Kimas, Mas Kimas, Mas. Tonggone Mas Kimas wong Boyolali ya. Nah, jadi nek wong desa dari sana itu kan anakku ayu, PNS, kok golek bojo kok angel. Kan mesti mikirnya apa? Dicegati wong gitu. Disantai deh. Itu mikirnya ngono. Nah, tadi datang ke saya karena dulu buliknya dia itu orang Semarang. Dulu saya pernah ceramah yang di Poltekkes itu, Mas. Kan pernah ceramah di sana. Nah, datang ke sini. Disuruh ke sini karena dulu pernah dengar saya ceramah. Lalu dia cerita, si Mbak ini. Cerita seperti tadi saya sampaikan, jadi kalau ada laki-laki mendekat, mengapa kalau diajak serius nggak mau?
Kadang-kadang dia mikir aneh. Gitu. Padahal ya saya lihat harusnya ya nggak nggak susah harusnya. Gitu. Tapi kan berarti sudah 5 tahun terakhir ini dia mengalami. Jadi kan setelah keterima PNS 2019 ya kerja di puskesmas sana di daerah Bangkone Mas Kimas sana itu. 5 tahun ini kan 2019 sampai ini ya. Nah, sejak itu kok kalau dekat dengan laki-laki diajak serius nggak mau, diajak serius nggak mau. Jadi datang silih berganti itu. Memang bocahnya kan ayu dan gitu dan dia sering merasa dimanfaatkan oleh laki-laki yang dekat sama dia. Nah, sebenarnya problematikanya itu begini deh. Ini ceritanya ya. Ya sebenarnya saya tahunya begitu ya dengan diperiksa itu deh. Ya dengan periksa itu loh, status klien ini loh. Jadi ketahuan begini. Dia dia waktu kelas 3 SD diantar bapaknya sekolah. Nah, ketika pulang sekolah bapaknya itu disuruh truk meninggal. Jadi setiap dia itu membayangkan pernikahan si Mbak ini, dia itu takut jangan-jangan kalau saya menikah nanti seperti ibu saya, ditinggal meninggal suaminya. Jadi dia punya ketakutan karena ibunya kan berarti dia masih kelas 3 SD deh. Adiknya masih belum TK. Jadi adiknya itu masih kecil. Jadi dia punya ketakutan jangan-jangan kalau menikah ditinggal orang yang dicintai. Nah, ketakutan itu membuat orang kalau deket dia jadi takut. Loh, aneh loh ini. Dan itu sangat-sangat sering terjadi gitu. Jadi apa yang ada di dalam hatimu itu membuat orang lain seperti itu. Nah, dulu misalnya ada mbak-mbak datang ke sini. Kenapa ya Ustadz ya? Orang kalau lihat saya katanya saya pemarah. Padahal saya ini nggak pernah marah. Ya karena sebenarnya itu tadi, dia itu memendam kemarahan di dalam batin. Sehingga orang lain melihat dia pemarah. Jadi suasana batinmu itu sebenarnya kayak magnet. Jadi si mbak ini itu sebenarnya saya menduganya begini. Laki-laki itu ketika si mbak ini mengajak serius, laki-laki itu meninggalkan mbak bukan karena dia nggak mencintai, tapi karena takut nggak bisa membahagiakan, takut berpisah gitu loh dia. Makanya dia malah menjauh. Itu sumbernya dari mana rasa seperti itu? Dari mbaknya tadi. Karena mbaknya merasa ketakutan ditinggalkan. Jadi ketika kamu itu terlalu takut ditinggalkan oleh kekasihmu, nanti orang yang dekat kamu ya takut sama akan merasa jangan-jangan aku nggak bisa membahagiakan dia. Maka malah menjauh dia. Nah, itu analisa-analisa cari jodoh. Cara sufi loh ya. Bukan cara, wah ini sampean cegati mantanmu. Mantanmu oh ini marah terus nyantet. Nggak gitu. Dan itu makanya seperti pemeriksaan-pemeriksaan itu ya tahunya ya begitu. Mbak, eh, Ibu, anu ya, eh, ya tentu flowing ya. Flowing itu jangan meriksa ya seperti robot gitu. Mbak, coba Mbak bayangkan wajah Ibu itu gimana? Kasihan. Jadi munculnya kasihan kalau ke Ibu. Nah, tapi waktu saya suruh bayangkan ayahnya, nangis tiba-tiba Mas, langsung kayak meledak gitu kan. Nah, rupanya kejadiannya begitu. Jadi ketakutan dia sebenarnya berada di bawah sadar yang sumbernya adalah karena dia takut ditinggalkan seperti ayahnya meninggalkan ibunya. Nah, sehingga dia di dalam proses perjodohan itu jadi laki-laki itu kalau deket dia, yo seneng, tapi takut kalau menikah. Menikah itu jadi takut. Nah, itu uniknya ya, uniknya. Nanti kalau belajar fisiologi nafas, fisiologi jasad, fisiologi ruh, fisiologi ini itu nanti kita gabungkan dengan ilmu-ilmu hipnoterapi. Nanti kita jadi mengerti, ya, jadi mengerti bisa kita aplikasikan itu dalam proses terapi. Hal-hal semacam itu sebenarnya banyak sekali deh, ya, banyak sekali. Misalnya contoh ya, ada pasien, Ustadz mengapa ya keluarga saya kok memusuhi saya terus?
Padahal saya ini nggak pernah ngapa-ngapain. Tapi kenapa saya dimusuhi oleh adik saya, dimusuhi oleh mas saya, dimusuhi oleh mbak saya. Orang-orang itu kalau takut dimusuhi, malah dimusuhi. Jadi itu dia punya perasaan, misalnya orang pernah dibully waktu SD, dimusuhi orang, lalu dia sangat takut kan dimusuhi itu, karena pernah dibully, lalu dia merasa bulian itu membuat dia menjadi apa eh, kebahagiaannya hancur, lalu dia takut sekali dibully. Nah, orang yang memendam rasa takut seperti itu bisa kejadian tenan, itu dibully tenan. Jadi sampean misalnya hidup itu kok merasa jadi korban. Jadi misalnya saya ini kenapa ya kok selalu jadi korban terus. Jadi kalau neng kelas saya yang jadi korban. Nanti saya di rumah yang dikorbankan. Maksudnya yang disuruh-suruh, yang digini-gini, kenapa yang lain tidak. Itu karena kamu punya perasaan bahwa kamu adalah korban. Ketika kamu merasa bahwa hidup adalah saya ini, aku ini memang korban. Nah ya udah ya nanti akan begitu terus. Nggak selesai-selesai. Makanya itu banyak kejadian, banyak contoh-contoh. Kenapa orang itu kalau menikah cerai, nanti menikah cerai lagi, kok bisa berulang-ulang begitu? Dan kadang-kadang wong itu ya aneh. Kenapa saya setiap laki-laki yang mendekati saya itu kok selalu laki-laki yang sudah beristri, Ustaz? Loh, ngono ku ya ono, Dik. Ya, misalnya ada anak umur 25 tahun, didekati oleh laki-laki. Yang dekati itu selalu yang sudah punya istri. Berkali-kali, mengapa ya begitu, Ustaz? Nah, itu kadang-kadang hal-hal semacam itu muncul bukan bukan hal aneh atau misalnya apa di dalam diri saya itu ada jin yang membuat itu tadi ya alih saya enggak. Itu bisa jadi adalah misalnya di dalam dirinya itu ada semacam kemarahan kepada laki-laki yang selingkuh. Misalnya Nyun Sewu, bapaknya selingkuh. Terus dia muarah kepada laki-laki itu, terus di dalam hatinya itu laki-laki itu tukang selingkuh. Nah, nanti ketika dia ngomong begitu, dia itu ya jadi orang kalau mau selingkuh deketin dia. Gitu. Karena di dalam hatinya ada kebencian berlebihan. Makanya sampai itu nek seneng wong atau benci wong itu biasa aja. Yo benci itu biasa. Jangan sampai. Nah, apa yang disebut nggak biasa ya sekarang itu? Yang disebut nggak biasa itu gini. Ketika kamu mengingat sesuatu, lalu ada respon tubuhmu yang nggak enak. Berarti itu sudah luar biasa. Jadi kayak aku mangkel mbak wong, misalnya saya mangkel Mas Kimas. Lalu saya bayangkan Mas Kimas, mata saya jadi merah. Atau ini jadi ngantek ini, cetuk-cetuk nih. Nah itu sudah di tubuh itu. Nah itu sudah berlebihan. Nah jadi trauma ya itu bisa kita bagi tiga. Kalau di dalam apa bayangan apa di dalam konsep kita ya. Satu trauma di otak atau di intelektual. Terus nanti dia turun di perasaan. Lalu di perasaan dia meresap di tubuh. Ya, pertama di otak dulu kan menilai dulu ya. Misalnya Fatih itu menghina saya misalnya. Terus otak saya kan menilai Fatih kurang ajar misalnya, gitu ya. Lalu kan turun di rasa, wah asem. Nah, mangkel saya. Nah, mangkel ini lalu turun di tubuh. Tubuh saya jadi, hampir ketemu Fatih itu rasanya, oh langsung tangan gini misalnya, langsung menggenggam. Ini sudah, berarti ini traumanya sudah meresap dari otak ke sel-sel tubuh. Nah, nanti menyembuhkannya itu juga kadang-kadang kalau menyembuhkan hanya di otak itu gampang. Paling gampang memang. Jadi misalnya eh, Mas itu trauma sama sebuah kejadian yang gak enak. Nah, misalnya terus saya nasihati misalnya, Mas, ini kan biasa nek wong ngono iku kan. Disampaikan dia bilang, oke, oke, paham di sini ya. Tapi ketika ketemu wong nih, saya mangkel. Nah, berarti traumanya di sini hilang, di inteleknya hilang, tapi yang perasaannya saya. Jadi endapan yang di sini masih. Nah, tapi nanti lama-lama akan ada situasi ya. Pikiran wis santai, hatiku ya wis ora mangkel. Tapi anggar lewat ngarep omahe, tangan saya itu masih nggak enak ya. Dada saya masih rasanya pelas, pelas, pelas. Berarti trauma yang meresap di tubuh ini belum hilang. Makanya tadi ya urut-urutannya itu gitu. Otak, perasaan atau intelek, memori gitu. Lalu ke perasaan, lalu ke tubuh. Nah, makanya yang paling angel itu ngilangin yang tubuh.
Karena dia resapan terakhir. Kamu dihina orang, itu kan pertama nengkene mangkelmu kan pikiranmu toh. Orang kok sombong, wong kok ngene, wong ngene itu pikiranmu. Terus turunlah meresap di dalam hati, ya, di dalam perasaanmu. Meresap jadi mangkel, dendam, jengkel. Nah, terus nek suwi terus meresap akhirnya ke otot-otot tubuh. Jadi itu resapan terakhir di tubuh itu. Dan nanti meresap yang paling kerak itu di sini, deh, di jari-jari. Makanya saya selalu kan nyuruh sampean itu, sering ngerasa no jarimu. Ya, jadi oh ini jempol, oh ini jari tengah, oh jari ini. Itu untuk melepas loh, untuk melepas trauma-trauma. Jangan sampai dia mengendap di situ. Kalau sudah mengendap di situ, biasanya bu periksa niku mau coba rasakan, bayangkan orangnya. Orang kroso kok deh, wis mengendap mungkin. Itu sudah jauh sekali, Mas. Kalau masih permukaan itu masih di dada malah. Di dada kan memang biasa ya di dada itu. Tapi nanti mengendap, mengendap karena ditekan terus di sini. Tekan, 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 akhirnya di dada seperti nggak ada. Terus ngerak di bawah. Jadi biasakan gitu. Jadi menggerak-gerakkan kaki, jari-jari tangan ya. Jari-jari tangan kaki ya, bukan hanya kaki ya. Jari-jari tangan. Karena ini kan hal terjauh kan dari tubuh kan yang terjauh. Yang terjauh. Jadi bisa mengendap di situ. Nah, itu biasanya yang kemarin saya ceritakan itu ono wong ditakoni, dia ini nesu tapi kok tubuhnya nggak apa-apa. Coba rasakan marahnya itu. Ada nggak tubuhnya rasa nggak nyaman? Nggak ada, biasa aja. Kemungkinannya sampai sing takon sing keliru ya toh. Sing pasiennya gak rileks atau memang sudah mengendap, mengendap terlalu jauh. Nah itu, nah, kalau sudah begitu itu terus jadi kadang-kadang muncul penyakit aneh. Jadi penyakit aneh itu saya belum sempat saya share ya di anu ya Mas ya tentang efek biologis dari trauma itu. Belum ya? Itu kan sampai ke otot, sampai ke sistem imun, sampai ke macam-macam itu. Efek dari trauma itu. Ya kalau masih hanya di sini, lalu di dada masih nggak nyaman itu masih ya masih nganu lah, masih superficial lah. Tapi kalau sudah gak kerasa itu wah, malah resiko. Sing ora kerasa apa-apa. Udah karo pijit refleksi mas. Pijit refleksi itu kan isih kerasa loro alhamdulillah. Ya walaupun ora sehat tapi isih lumayan isih itu. Tapi ono wong sing ora kerasa. Jadi misalnya orang minum obat penghilang rasa sakit ya. Orang yang terlalu sering minum obat penghilang rasa sakit itu ya kalau kadang-kadang rasa sakitnya berkurang. Jadi pijit itu ora kerasa. Ora kerasa itu kemungkinannya loro sing pijit ra iso apa memang ngono iku. Jadi jadi zaman dipijiti Mas Kimas, Fatih, Mas Dika kok ora krasa ya rada aneh. Tapi nek dipijiti Mas Egar, Mas Ilham ora krasa ya oh ya iku mungkin saya latihan ya. Kemudian sampean dipijiti Mas Rianto lah kok ora krasa lah berat. Dipijiti dewane pijit ra atau pijiti Paulin. Tahu ya Paulin ya? Nah, zaman dipijiti Paulin kok ora krasa wae iku. Sampean kudu mikir iki. Kok aneh men sampean dipijiti Paulin kok ora krasa iku. Nah, jadi kadang-kadang banyak situasi kesehatan, kondisi kesehatan yang enggak logis ya. Itu nek sampean urut ngono. Sehingga kalau kita itu memahami hal seperti ini itu enggak terlalu mistis pikiranmu itu. Jadi nek ono pasien bilang sakit saya aneh Ustaz nih. Itu kita enggak larut di dalam keanehan itu. Ya karena memang fisiologinya atau patologinya prosesnya bisa seperti itu. Jadi misalnya orang itu trauma, trauma ya ini yang paling sering deh ya. Perempuan itu paling sering trauma seksual. Trauma seksual itu maksud saya bukan hanya pembulian secara seksual fisik, tetapi misalnya dikhianati. Jadi wis nek cara saya wong gek sayang-sayang. Wah, gek sayang-sayang ditinggal. Itu trauma seksual. Nanti terjadi trap emotion. Oh iya ya. Saya itu punya buku namanya Trap Emotion. Emosinya terjebak. Nah, terjebaknya kalau seksual ya di tubuh-tubuh seksual paling sering. Jadi kalau orang dikhianati percintaan, misalnya seorang lanang itu selingkuh terus. Saya itu dulu pernah deh, ada pasien. Jadi
Maaf ya, jadi dia itu apa tuh keputihan, baunya busuk sekali. Itu sudah 6 tahun. Diperiksa oleh dokter itu, jadi gampang. Jadi kalau diperiksa bakterinya jelas ya. Oh ada bakteri. Dikasih antibiotik kudune mari. Tapi 6 tahun begitu tuh. Ya karena dia merasa aneh kan terus datang ya ke tempat saya. Kok penyakit saya kok aneh. Nah ternyata apa? Bojone itu 9 tahun itu selingkuh terus. Jadi menikah selama 9 tahun itu tiap tahun selingkuh. Ya bukan hanya selingkuh biasa deh, sampai menghamili selingkuhannya itu 3 kali. Kan orang selingkuh biasa nih gue tuh. Bukan hanya selingkuh cecetan, bukan hanya cecetan ya. Jadi maaf ya, ini tak cerita nih, cah wedok gendut hati-hati. 90% laki-laki itu selingkuh. Selingkuh dari level ringan sampai berat. Sing ringan itu ya cecetan tok ngono iki lho, Dek. Gimana kabarnya? Ngono tok Mas. Iku ringan ora piye-piye wis ngono tok. Jadi maksudku aku cerita sampai cah wedok ngene, jangan berharap laki-laki ideal maksudku ngono lho. Sing belas orang ngono sampean kok malah malah ra entuk itu sampean wong ngono ku yo biasa. Biasa artinya sebenarnya ya kayak kemarin ya. Eh, kapan ya? Ini hari apa? Hari Kamis apa Rabu gitu. Ada laki-laki datang ke saya. Nuangis, nuangis itu karena dia selingkuh. Ustadz saya ini tahu ini salah. Kenapa saya nggak bisa saya itu nggak bisa saya itu. Jadi kadang-kadang itu wong lanang selingkuh artinya ngerti nek salah deh. Karena ngerti nek salah, nek terlalu mbok salah-salah ke malah saya salah deh. Kadang-kadang mbok marke mari dhewe. Saya itu sering kayak gitu ada mbak-mbak, ibu-ibu gitu curhat ke saya. Kadang-kadang dia nge-screenshot WA-nya suaminya gitu loh. Coba Ustadz bayangin kalau jadi saya. Ini loh cecetan dia sama perempuan lain tanya sudah makan belum. Batinku ngerti biasa mbak. Batinku tak. Tapi terus saya kadang-kadang ya saya gini, lah jangan pun tanglet belum sama suami. Ya sudah saya sindir-sindir sih. Wis pun mbak pura-pura nggak tahu aja. Pura-pura nggak tahu. Yang penting jenengan saya sayang sama suami. Lah engko suwe-suwe ya tuh. Iya, bener Ustaz ini. Saya itu sekarang itu kalau pagi dia bangun sudah apa? Nggak buatin teh, sudah ini dan ini. Sekarang nggak pernah lagi Ustaz. Ngono kuwi asline gampang. Jajal nek mbok malah mbok tuduh. Iya kan? Kamu selingkuh kan? Ini buktinya. Wong lanang deh, wong lanang itu salah kok mbok salah. Wong jangankan apa? Jangankan bener ya. Kalau dia salah mbok salah geng sini munggah loh. Malah saya nggak nyaman nanti. Dia semakin semakin punya alasan untuk menjauh. Padahal nek cara mbok barke wong lanang kasine ning ngono yo ngerti nek salah kok. Iya toh teh. Ya berarti sih udah merasake. Kowe ora tahu membagi rasa marah ya. Tahu dong. Ya masih setia. Belum 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 berpengalaman membagi rasa. Jadi wong lanang tuh ngono ku ya artinya ya ngerti nek kalau itu salah. Ya. Jadi kadang-kadang ini saya bilang kadang-kadang loh ya enggak selalu loh ya. Ya kadang-kadang itu malah dibarke itu malah mari dewi. Jadi kadang-kadang nek dituduh bukan dituduh ya, langsung ditembak dengan bukti kayak gini. Jadi itu koyo wong itu nek isin gitu loh. Jadi harga dirinya itu kayak terinjak gitu loh. Wah, wis ngerti. Sakjane cara dek ini menengahi aku jane wis sudah tahu kalau aku salah. Tapi karena saya ini dipermalukan, misalnya dipermalukan di depan orang tua, dipermalukan di depan anak-anak, nih ngerti delok ya kelakuan bapakmu. Ini itu malah jadi semakin jadi kayak gini. Kalau orang itu perang, kemungkinannya dua, nek menang jadi arang, kalah jadi apa. Jadi perang itu harus jadi pilihan terakhir. Jadi yang pertama itu yang paling penting menghadapi kayak gitu ya. Ya entah laki-laki entah perempuan. Yang paling penting itu justru bagaimana menanyakan kepada diri apakah saya betul-betul mencintainya apa enggak. Nah, sehingga nanti respon emosimu itu jadi respon yang konstruktif. Ya. Nah, hal-hal itu tuh terjadi kayak gitu sampai ke hal fisik seperti itu. Makanya banyak sekali ya, banyak banyak sekali saya nggak bilang semuanya ya, saya nggak bilang semuanya. Jadi problem-problem kanker payudara, kanker rahim, problem keputihan berkepanjangan itu sangat mungkin, ya saya nggak bilang pasti ya, sangat mungkin dipengaruhi oleh trauma-trauma seksual. Trauma seksual itu bukan berarti hanya fisik loh ya.
dikhianati secara secara hubungan gitu. Nah, yang paling sering merasa dikhianati kan perempuan. Karena itu memang alamiahnya begitu. Karena alamiah laki-laki itu mengejar. Setelah dapat, pengen ngejar lagi. Gitu. Itu alamiahnya, alamiah. Maka harus dilampaui dengan spiritualitas. Jadi kesetiaan itu sebenarnya di spiritualitas, bukan pengetahuan. Jadi sampeyan kalau tak takoni jajan, ono rak kiai selingkuh, ustadz selingkuh, pirang-pirang bukan hanya selingkuh, kadang-kadang yo menghamili santrinya barang, ya. Banyak. Artinya apa? Ilmu agama tidak menjamin. Karena begini loh, energi seksual itu energi yang luar biasa sekali kekuatannya. Enggak, enggak, enggak ada yang bisa ini membendungnya. Terus tak takoni meneh. Ono wong pinter jenderal selingkuh, pirang-pirang, ya kan? Ono kolonel selingkuh, oh pirang-pirang. Ono prajurit biasa selingkuh, pirang-pirang. Ono wong bodoh selingkuh, ya ono. Jadi kayak gitu itu sebenarnya sudah itu anu ya. Sampai kalau belajar psikoanalisis Sigmund Freud itu kan sampean akan paham bahwa energi seksualitas itu memang energi yang sangat mendominasi perjalanan psikologis seseorang. Nah, tapi itu semua bisa dilampaui. Jadi yang melampaui energi seksualitas adalah energi spiritual. Tapi jangan dimaknani spiritualitas itu ritualitas, bukan. Tapi yang disebut energi spiritual itu adalah merasanya, ya, penghayatan agama, penghayatannya, bukan ritualnya. Nah, ritual, kudune kiai, ya, kiai kan ritualnya bagus ya, bendino ngaji, bendino kadang-kadang ya kayak aku nih lah, maca kitab, bendino sholat, bendino, wah, itu ritualnya bagus sekali. Tapi nggak menjamin nih, karena energi-energi seksualitas itu hanya bisa dilampaui oleh energi spiritualitas. Nah itu, jadi itu ya makanya banyak sekali kejadian-kejadian kayak gitu. Nak sampean runut, misalnya nanti untuk pasien kanker payudara misalnya ya, terus untuk cek pakai apa status klien itu, kan nanti ketemu. Jadi sampai sampean siap ketika coba Bu bayangkan pasangannya. Nanti coba ada nggak rasa nggak nyamanan. Nah paling sering ya di tempat sakitnya Bu, ketidaknyamanan. Jadi kalau sampean sekarang ya misalnya merasa dikhianati seseorang tentang percintaan misalnya, sampean bayangke peristiwa itu, lalu kamu perhatikan tubuhmu. Mana yang paling nggak enak? Trap emotion, emosi terjebaknya di situ. Nah, misalnya paling nggaknya di rongga dada atau di perut atau di apa ya. Nah, kalau nggak enak langsung untuk pegang. Terus baca ke Fatihah. Nah, itu merilis emosi ya, merilis emosi yang tadi sudah mengakar tadi. Dan tadi kan dari otak, lalu ke rasa, lalu ke tubuh. Nah, kalau masih di dalam gini ya, tapi kalau sudah di fisik, itu berarti sudah meresap. Ya, jadi traumanya sudah meresap. Nah, inilah nanti yang mendasari problem-problem penyakit dalam tanda petik penyakit aneh. Yang kadang-kadang wong ku nyebutin apa disihir, disantet. Ya, belajar bisa dianalisa dengan cara seperti ini. Ya, saya kira itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.